Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Anna Leikovic lahir pada tahun 1999 dari kota Komrat di Moldova. Ibunya bernama Praskoiva Leikovic. Anna menjalani kehidupan sebagai gadis yang tumbuh besar di awal tahun 2000-an hingga akhir tahun 2010, seperti remaja pada umumnya. Anna bercita-cita untuk bekerja di bidang medis. Dia masuk ke sekolah kedokteran di Rusia dan belajar keras untuk mendapatkan gelarnya. Meskipun Anna tumbuh tanpa memiliki sosok seorang ayah dalam hidupnya, sepertinya dia memiliki kehidupan yang baik, yang penuh dengan harapan, impian, dan ambisi, seperti yang dimiliki oleh remaja muda lainnya. Anna suka memperhatikan postingan model-model di Instagram. Dan karena kekagumannya, Anna kemudian memutuskan untuk membuat akun Instagramnya sendiri. Dia lalu mengunggah foto dan video dirinya, berpose dengan berbagai macam pakaian modis yang menarik perhatian banyak orang. Dia juga memposting foto perjalanannya sesekali, berpose di berbagai tempat di Eropa, termasuk foto dirinya di pesta, di depan Menara Eiffel, dan di depan toko mewah yang diimpikan banyak orang, seperti Gucci dan Prada. Semua ini untuk menunjukkan kepada para pengikutnya bahwa ia tidak main-main dalam hal ambisi modelingnya. Dan sepertinya Anna sangat beruntung menemukan kesuksesan di platform ini dengan cepat. Tidak diketahui dengan tepat kapan Anna mulai menjadi model untuk akun Instagramnya. Tapi kemungkinan itu terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dan selama waktu itu, Anna mengumpulkan jumlah pengikut sebanyak lebih dari 10.000 orang. Dia terus memposting di Instagram untuk followernya secara teratur. Orang-orang memfollow Anna di Instagram karena mereka menyukai Anna apa adanya. Melihat foto-foto dirinya sedang berlibur atau berpose di depan toko-toko mode kelas atas menarik perhatian ribuan orang. Namun, kesuksesan Anna ini tidak berumur panjang. Ternyata ada sisi gelap dalam kehidupan Anna yang tidak diketahui oleh followernya di Instagram. Anna ternyata memakai obat-obatan terlarang. Dan kemungkinan besar dia menderita depresi berat. Selama masa puncaknya sebagai model di media sosial, Anna mulai menggunakan obat-obatan dalam jumlah yang dirahasiakan. Hanya ibu Anna yang tahu persis obat jenis apa yang sering dia konsumsi. Dan ibunya Anna sebenarnya kurang senang dengan hal itu. Saat tumbuh dewasa, Anna dan ibunya sebenarnya cukup dekat, dan mereka sering menghabiskan banyak waktu bersama. Ibunya berencana untuk membicarakan masalah itu dengan Anna saat dia pulang dari Jerman. Setibanya di rumah, dia duduk bersama putrinya. Ibunya berusaha untuk meyakinkan Anna untuk berhenti menggunakan obat-obatan itu. Tapi, Anna malah menjadi marah kepada ibunya karena harus membicarakan topik ini. Anna mulai menunjukkan perilaku yang aneh dan menyerangnya. Anna mengatakan bahwa ibunya tidak berhak untuk ikut campur dalam hal pribadinya. Pertengkaran semakin membesar ketika ibunya mengaku kepada Anna bahwa dia telah mengatur agar Anna bisa menjalani perawatan supaya bisa mengatasi masalah ketergantungan obat. Sayangnya, niat baik ibunya ini justru membuat Anna semakin marah. Dan apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan. Anna menikam ibunya berulang kali dengan pisau dapur dan meninggalkannya begitu saja di lantai. Ibunya terbaring di lantai untuk waktu yang tidak diketahui. Dia menderita kehilangan darah dan mengalami rasa sakit akibat tusukan pisau. Setelah beberapa menit berlalu, Anna berjalan ke ibunya yang sedang sekarat dan mengerat leher ibunya. Dia mulai mengiris perut ibunya, menarik ususnya keluar. Pada saat itu, ibunya masih hidup dan menangis minta tolong. Kemudian, Anna menarik jantung ibunya sendiri keluar dari dadanya. Biasanya, ketika seseorang melakukan pembunuhan atau kejahatan mengerikan lainnya, pelaku akan merasa bersalah dan menyesal. Bahkan ada yang sampai menangis. Namun, Anna Leikovic malah melakukan sesuatu yang lebih mengerikan. Setelah ibunya terbaring kaku, Anna malah berjalan masuk ke kamar mandi dan membilas dirinya sendiri tanpa perasaan apapun.
Setelah selesai mandi dan membilas semua sisa darah ibunya dari wajah dan tubuhnya, Anna menelpon pacarnya dan memutuskan untuk bertemu dan menghabiskan harinya bersama pacarnya itu. Anna lalu memberitahu pacarnya tentang pembunuhan yang dia lakukan. Tentu saja pacarnya Anna terkejut dengan pengakuan itu. Dia lalu menunggu Anna tertidur dan kemudian pergi ke rumah Anna untuk memeriksa apakah yang dikatakan Anna itu benar. Akhirnya, pacarnya Anna melaporkan itu ke polisi. Polisi tiba di rumah Anna 2 jam kemudian. Mereka terkejut dengan penemuan tubuh Praskovia Lekovic yang sudah tidak bernyawa dan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mencurigai bahwa orang yang telah membunuh Praskovia adalah putrinya sendiri, yaitu Anna, karena semua bukti ada di sana. Ketika polisi ditanyain oleh berbagai surat kabar dan media massa, polisi mengatakan bahwa mereka tidak memiliki tersangka lain dalam daftar mereka selain Anna. Polisi segera melacak keberadaan Anna dengan cepat. Singkat cerita, Anna ditangkap. Dia didakwa dengan tuduhan pembunuhan terhadap ibunya Praskovia Lekovic. Anna dijadwalkan hadir di pengadilan pada bulan Desember 2020. Ты не понимаете, что вы сделали? Вы почему убили свою маму? Вы убили свою маму? Вы сожалеете о том, что вы сделали? Tapi, Anna sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau terlihat sedih saat berada di persidangan. Dia terlihat bermain-main dengan kukunya dan menundukkan kepalanya, seolah-olah dia tidak ingin melakukan kontak mata langsung dengan siapapun di ruangan itu. Anna juga kadang terlihat cekikikan. Seorang reporter sempat bertanya kepada Anna, apakah dia benar-benar telah melakukan hal yang mengerikan itu kepada ibunya. Dan Anna melakukan sesuatu yang tidak pernah diprediksi oleh siapapun. Anna tidak menjawab pertanyaan itu. Anna malah tertawa dengan cara yang sangat menyeramkan. Kemudian dia mengucapkan, "Selamat tinggal." Sayangnya, sulit untuk menemukan rekaman selama di persidangan. Tapi kemungkinan besar semua orang pasti merinding oleh perilaku Anna itu. Anna dan ibunya Praskovia sebenarnya memiliki hubungan yang kuat satu sama lain dan sangat dekat. Pamannya mengatakan bahwa keluarga Lekovic ini saling mencintai dan kelihatan rukun. Dan ketika dia mendengar tentang kejahatan brutal yang dituduhkan kepada Anna, dia terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Tapi kesaksian dari neneknya Anna sangat berbeda. Nenek Anna mengatakan bahwa cucunya tidak patuh, dan dia menjalani gaya hidup yang tidak bermoral dan memakai obat-obatan. Bahkan 1 bulan sebelum pembunuhan, ambulans sempat dilaporkan dipanggil ke rumah keluarga Anna setelah Anna mengalami overdosis. Sampai pada bulan Desember 2020, Anna belum dijatuhi hukuman. Persidangan juga tidak dilanjutkan sejak saat itu. Dan tidak ada pernyataan resmi yang dibuat oleh pengadilan Moldova. Juru bicara polisi Lyubov Yanak mengatakan, tahanan adalah tersangka utama. Tidak ada kemungkinan adanya tersangka lain. Namun, ada satu informasi yang mengejutkan. Hakim yang menangani kasus tersebut menyatakan bahwa Anna tidak akan menerima hukuman penjara seumur hidup. Dan berita itu tentu saja sangat mengejutkan untuk didengar. Hakim mengumumkan bahwa jika Anna terbukti bersalah atas pembunuhan itu, dia hanya akan menerima hukuman 13 tahun penjara. Kenapa? Karena di Moldova, hakim tidak diizinkan untuk menghukum seorang wanita dengan hukuman penjara seumur hidup. Tidak peduli apapun kejahatan yang dituduhkan kepada mereka. Tentu saja netizen menjadi marah. Bagaimana mungkin seorang pelaku pembunuhan
yang tidak hanya menikam ibunya beberapa kali, tetapi juga merobek organ di dalamnya seperti usus dan jantungnya. Setelah itu, dia malah mandi, pergi ke rumah pacarnya dan bersikap seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan. Cuma dihukum maksimal 13 tahun penjara. Dan bukan cuman itu. Jika Anna diketahui memiliki kondisi kejiwaan yang tidak stabil, bisa jadi hukuman 13 tahun penjaranya akan dikurangi. Banyak orang yang menyerukan agar undang-undang di Moldova segera diubah. Sebagai tambahan informasi, setelah Anna dituduh melakukan kejahatan ini, dia malah mendapatkan tambahan 2 hingga 3.000 follower di Instagram miliknya. Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, mengapa begitu banyak orang ingin memfollow akun Instagramnya seorang wanita yang dituduh telah membunuh ibunya sendiri? Apakah 2 hingga 3.000 orang ini benar-benar percaya bahwa Anna tidak bersalah? Atau apakah mereka mengikutinya hanya karena ingin mengetahui perkembangan kasus Anna? Anna Lejkovic baru berusia 21 tahun. Dia masih belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan sampai saat ini. Orang-orang banyak yang bertanya-tanya, kapan tepatnya persidangan akan dilanjutkan? Sayangnya, saat ini tidak ada informasi yang dapat ditemukan tentang pembaruan kasus tersebut. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.